Coba deh perhatiin video-video kenegaraan belakangan ini. Presiden lagi pidato, lagi salaman sama tamu negara, atau lagi jalan ke mobil. Nah, ada satu sosok yang hampir selalu ada di situ. Berdiri nggak jauh-jauh, biasanya cuma 1 jengkal di belakang podium. Dia nggak pernah pegang mic, nggak pernah jadi sorotan utama, tapi anehnya justru dia yang bikin netizen paling penasaran belakangan ini. Namanya Teddy Indrawijaya, sekretaris kabinet. Tapi buat banyak orang, dia lebih dikenal sebagai presiden. Pokoknya ada. Yang bikin menarik itu bukan cuma soal siapa dia secara jabatan, tapi kenapa sosok yang cuma staf ini bisa jadi bahan obrolan, gosip, bahkan kontroversi sebesar ini di medsos. Kenapa orang yang posisinya di belakang ini malah jadi salah satu topik paling ramai belakangan? Di video ini, kita nggak cuma mau ngomongin gosipnya doang. Kita mau bedah kenapa fenomena kayak gini bisa muncul, dan apa maknanya buat kita sebagai masyarakat yang nontonin dari luar. Selamat datang di Manusia dan Maknanya. Sebelum masuk ke gosip-gosipnya, kita perlu clearin dulu soal fakta. Ini penting karena beda banget rasanya antara ngomongin rekam jejak yang faktual sama ngomongin rumor liar. Fakta pertama, Teddy itu perwira aktif TNI, infanteri dari keluarga besar militer. Kariernya dekat sama lingkaran kekuasaan sejak 8 tahun lalu. Mulai dari asisten ajudan Presiden Jokowi di tahun 2016, jadi ajudan Prabowo waktu masih Menhan, sampai akhirnya sekarang jadi sekretaris kabinet termuda dalam sejarah di usia 35 tahun. Perilaku dia yang paling sering disorot itu apa? Dia hampir selalu berdiri nggak jauh dari presiden, matanya muter terus ngemindai ruangan, dan dia yang sering dianggap nentuin siapa yang boleh dekat sama presiden. Ini yang bikin dia disebut gatekeeper, si penjaga gerbang informasi istana. Beberapa liputan bahkan mencatat keluhan pejabat lain yang merasa harus lolos dulu lewat dia sebelum bisa ketemu presiden. Kenapa dia bisa berperilaku kayak gitu? Ada istilah namanya hypervigilance. Jangan bingung dulu dengar istilahnya, konsepnya simple kok. Bayangin kamu kerja jadi satpam bertahun-tahun. Lama-lama, walau lagi santai sekalipun, mata kamu otomatis muter terus, ngecek pintu, ngecek orang asing, itu udah jadi refleks. Nah, hypervigilance itu ya kondisi kayak gitu, tapi levelnya siaga penuh. Biasanya kebentuk karena terbiasa ngawal orang penting atau ngadepin potensi ancaman fisik bertahun-tahun. Teddy itu latar belakangnya militer, 8 tahun ngawal presiden. Jadi kalau dia kelihatan melotot pas ngawasin situasi, itu bisa jadi ya emang refleks yang udah terbentuk, bukan berarti dia sok berkuasa. Tapi ada versi kedua yang juga perlu kita bahas, yaitu kemungkinan munculnya ego extension. Simpelnya gini, bayangin kamu jadi asisten pribadi seseorang yang super berkuasa, bertahun-tahun, tiap hari kemana-mana bareng. Lama-lama, batasan antara saya cuma bantuin dia sama saya adalah bagian dari dia, itu bisa mengabur. Ini yang bikin sebagian pengamat khawatir soal Teddy. Karena dari laporan media, dia disebut punya wewenang yang lebih besar dari jabatan formalnya. Seperti ngatur siapa lapor ke siapa. Wajar kalau ada tokoh politik lain yang nggak nyaman. Bayangin, kamu menteri, tapi buat ketemu presiden aja harus izin dulu ke orang yang levelnya di bawah kamu secara struktural. Jadi sejauh ini yang fakta, latar belakang militernya, karir cepatnya, perannya sebagai penyaring informasi, dan keluhan sejumlah pejabat soal aksesnya ke presiden. Semua ini tercatat di media. Nah, ini bagian yang paling bikin nama Teddy viral. Tapi ingat ya, kita bahas ini dengan sangat hati-hati. Karena semua yang mau kita bahas sekarang statusnya rumor, bukan fakta. Beberapa bahkan sudah resmi dicap hoaks oleh pemerintah. Klaster pertama, julukan First Teddy. Ini muncul karena Prabowo nggak punya sosok First Lady yang aktif tampil di publik. Netizen iseng memelesetkan posisi Teddy seolah ngisi peran itu, apalagi setelah momen ulang tahunnya yang dirayakan langsung oleh Prabowo di sebuah hotel mewah di Paris yang dianggap publik kelewat intim untuk relasi kerja. Klaster kedua, yang paling eksplosif,
Ada tokoh politik senior yang bikin video menuduh ada relasi yang melampaui batas profesional antara Prabowo dan Teddy. Videonya langsung dihapus, dan Kementerian Komunikasi dan Digital secara resmi menyebut ini sebagai fitnah dan hoaks. Tapi potongan videonya tetap beredar di media sosial. Klaster ketiga, muncul rekaman audio anonim yang diklaim sebagai obrolan pilot pesawat pribadi Presiden, membahas topik sensitif pakai kode tertentu. Videonya ditonton jutaan kali, tapi keasliannya sampai sekarang belum ada yang bisa memverifikasi. Klaster keempat, narasi Presiden Bayangan. Karena Teddy dianggap terlalu dominan ngatur arus informasi istana, muncul julukan seolah dia orang nomor satu yang sesungguhnya di balik layar. Klaster kelima, gosip asmara dan domestik yang lebih ringan, mulai dari kabar kedekatan dengan sejumlah figur publik sampai isu-isu soal kehidupan pernikahannya di masa lalu. Sekali lagi, ini penting digarisbawahi. Semua ini adalah rumor yang beredar di medsos. Sebagian sudah resmi dicap hoaks dan fitnah oleh pemerintah. Kita bahas ini bukan untuk menyebarkannya, tapi untuk mengerti kenapa rumor kayak gini bisa lahir dan sebesar ini. Ini dia inti dari pembahasan kita hari ini. Kenapa sih netizen kalau ngelihat orang yang kelewat berkuasa, larinya malah ke gosip seksual atau gosip rumah tangga? Kenapa nggak sekalian aja kritik soal kebijakan atau cara kerjanya? Jawabannya ada di satu konsep yang disebut hegemoni mikro. Kedengerannya berat dulu, tapi konsepnya gampang. Bayangin di kantor kamu ada satu orang yang jabatannya cuma asisten. Tapi semua orang tahu kalau mau ketemu bos besar harus lewat dia dulu. Bahkan orang yang jabatannya lebih tinggi pun harus mengemis waktu ke dia. Dia nggak punya jabatan setinggi itu di atas kertas. Tapi secara nyata, dia punya kekuasaan buat nentuin siapa yang boleh dekat sama sumber kekuasaan. Itulah hegemoni mikro. Kekuasaan kecil yang nggak kelihatan di struktur organisasi, tapi nyata banget dampaknya. Masalahnya, kekuasaan kayak gini susah dikritik. Dia nggak lewat proses politik yang terbuka, nggak dipilih rakyat, dan nggak ada mekanisme formal buat menegur dia kalau publik ngerasa dia kelewat berkuasa. Disinilah gosip masuk. Ketika masyarakat ngerasa nggak punya jalur formal buat mengoreksi ketimpangan kekuasaan kayak gini, mereka nyari jalur informal. Gosip, khususnya gosip seksual dan domestik, adalah salah satu senjata paling tua dan paling ampuh yang manusia punya. Kenapa harus seksual dan domestik, bukan sekedar tuduhan korupsi biasa? Karena kedekatan fisik yang terus-menerus dan intimasi yang kelihatan berlebihan itu, di masyarakat yang masih cukup konservatif soal gender, dianggap melanggar aturan tak tertulis soal gimana seharusnya relasi profesional berjalan. Publik lalu mengisi pelanggaran itu dengan cerita yang paling mengganggu secara moral, karena narasi seperti ini paling punya daya rusak ke citra dan wibawa seseorang yang dianggap kelewat berkuasa. Jadi sebenarnya ini semacam mekanisme penyeimbang psikologis masyarakat. Ketika ada satu orang yang kekuasaannya kerasa terlalu gede dan gak bisa disentuh lewat jalan normal, publik menyerang lewat sisi paling personal yang bisa mereka bayangkan, yaitu tubuh dan kehidupan pribadinya. Bukan karena publik itu jahat, tapi ini cara purba buat bilang, kamu tuh sebenarnya sama kayak kita, bisa kita telanjangi juga wibawa kamu. Menariknya, reaksi resmi yang defensif, buru-buru nyebut ini hoaks dan menghapus kontennya, justru makin bikin publik penasaran dan makin ngerasa berarti ini beneran sensitif juga nih. Padahal ya gitu juga cara kerja rumor, makin ditutupi, makin liar imajinasinya. Jadi kalau kita tarik garis besarnya, fenomena Teddy ini sebenarnya bukan cuma soal Teddy doang. Ini cerita soal kita juga, soal gimana masyarakat yang ngerasa nggak berdaya ngelihat kekuasaan yang terlalu bertumpu di satu figur, mencari cara buat membalas lewat jalur yang bisa mereka jangkau. Meskipun jalur itu, jujur aja, kadang nggak adil, bahkan nggak berdasar sama sekali buat orang yang jadi sasarannya. Fenomena ini ngingetin kita bahwa kecemasan kolektif terhadap kekuasaan yang terlalu bertumpu di satu figur itu nyata. Dan kalau kita nggak punya cara sehat buat ngomongin itu, ujung-ujungnya larinya ke gosip dan rumor yang bisa nyakitin orang secara personal tanpa bukti yang jelas. Menurut kalian gimana? Gosip kayak gini wajar sebagai bentuk kritik rakyat kecil atau udah kebablasan dan cuma nyakitin orang tanpa dasar? Yuk, diskusi di kolom komentar.
Kalau video ini bikin kalian jadi mikir ulang soal fenomena di sekitar kita, jangan lupa like videonya, share ke teman yang suka ngobrolin isu-isu kayak gini, dan subscribe channel Manusia dan Maknanya biar nggak ketinggalan pembahasan reflektif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.